Anggapan bagus sekali. Kecaplah betapa baiknya Tuhan. Lagu itu menjadi kenangan bagi saya tahun 98. Hari pertama saya pindah dari Sumbawa Besar. Saya pindah hari Sabtu, datang Nusa Dua. Hari Minggu misah Mazmurnya itu. Satu nona dari Tanjung, orang Palue, dia nyanyikan begini. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Setelah bisa saya panggil dia, Nona, itu kau punya bahasa begitu kah? Bukan kecap. Bukan Romo, itu kami punya bahasa kecap. Oh, bukan kecap. Jadi itu just lelucon yang bersatu mengenangkan peristiwa 27 tahun yang lalu yang begitu mengesankan. Dan terkesan lebih lagi pada Injil hari ini. Kalau Bapak Ibu baca dengan bagus, inti Injil pada bagian alinea pertama dan alinea terakhir. Itu namanya gaya bahasa inclusio dalam bahasa kitab suci, mengapit. Bagaimana? Karena Yesus dikritik, dia makan sama orang berdosa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang pintar, yang punya segala-galanya, yang punya kuasa politik, punya kuasa ekonomi, dia mengkritik itu. Karena Yesus makan dengan para pemungut cukai, dia makan bersama dan begitu luar biasa. Dan untuk menjawab itu, Yesus tidak frontal, dia menceritakan cerita yang mereka kenal dari perjanjian lama. Nah, itu caranya bercerita. Intinya bukan pada anak pertama, pada bagian akhir. Ketika anak itu bertobat, dia datang ke rumah. Kemudian orang merangkul dan anak sulung datang ke rumah dari ladang. Dan dia mengatakan, telah bertahun-tahun aku melayani kamu, bukan Bapa, tapi kamu. Itu bahasa yang sarkastik, yang sangat kasar. Bahkan tidak memberikan seekor anak lembu pun, bayangkan. Apakah bapaknya marah? Tidak. Dia katakan, anakku, kamu telah bersama-sama dengan aku, milikku, milikmu. Itu pesan yang sangat bagus, sehingga teks ini judulnya adalah Allah yang berbelas kasih. Kemudian pertanyaannya, apakah anak sulung mau masuk? Tidak dikatakan. Cuma dikatakan bahwa anak itu tidak mau masuk. Dan cerita ini disampaikan pada Minggu Laetare. Ya, Laetare itu konjugasi pertama. Laetare itu bersuka cita, kata kerja. Ya. Bergembira karena apa? Karena Allah mencintai saya dan Anda. Kengken jodosan irhaga, Tuhan tidak pernah peduli dengan dosa kita. Apalagi masa lalu. Yang penting sekarang ini kita buat apa? Karena teks ini dibacakan untuk kita bersama-sama, kami para imam, untuk menyadari kelemahan dan dosa kita. Kemudian dengan niat, kemudian aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Dalam teori dan praktek kita gampang sekali mengkritisi, mengkomentari. Siapapun kita komentari. Dia begini, dia begitu. Romo juga kita komentari semua. Saya tidak masalah hal seperti itu. Itu tandanya kita masih hidup. Kalau kita mati, ya kita tidak bisa komentar. Bagi saya, apapun komentar itu adalah baik adanya. Sehingga dengan demikian, apalagi kalau saya dikomentari, saya akan senang sekali. Saya akan bawakan dalam 3 Salam Maria, doa khusus itu Salam Maria. Supaya komentar itu sungguh menghasilkan yang baik. Dan semua Injil ini dibacakan untuk kita semua, agar pada saat dipanggil Tuhan, kita semua masuk ke rumah Bapa. Masuk ke rumah Bapa artinya diselamatkan. Karena nanti pada waktu Tuhan, kita dipanggil Tuhan, ukurannya apa? Bukan apa yang kita makan, apa yang kita punya, itu semua penting. Tapi apakah dengan yang kita punya itu? Kita punya kepintaran, kita punya keterampilan menyanyi, main organ, nukang. Apakah keterampilan itu memberikan secercah sukacita kepada teman-teman kita atau sebaliknya? Kita punya kekayaan, tanahlah selai hektar, sampinglah mungkin samas, uang punya mungkin 2 triliun. Apakah uang itu menjadi berarti bagi sesama misalnya? Saya datang ke pastor paroki, Romo saya mau sumbang pasuran berapa? Saya sumbang 2 miliar, selesai urusan. Sehingga begitu mati, uang itu menjadi kendaraan masuk surga. Dan bagaimana sebenarnya peran dari kepintaran uang ini
uang dan sebagainya ketika kita menghadap Bapa. Saya kerap menceritakan kisah ini. Seorang ibu yang cantik, gagah perkosa, meninggal. Kemudian di pintu surga dia diterima oleh Petrus. Baik ibu, ibu masuk surga, ini sepeda ontel. Silakan menikmati jalan-jalan di surga ini. Yang jalan dari emas semuanya. Naik sepeda goyang, sepeda santai, dia keliling. Sampai dia keliling, dia ketemu pembantunya, bawa BMW. Sopirnya bawa Velfire. Hah? Dia datang. Petrus dia protes. Apa Petrus? Sama komplain ini. Tadi saya jalan-jalan, saya jumpa dengan saya punya supir dan saya punya pembantu. Mereka bawa BMW dan Velfire. Kenapa saya pakai sepeda ontel? Saya bosnya ini. Ibu, di surga tidak ada bos, tidak ada pembantu, tidak ada supir. Ibu masuk surga, itu bersyukurlah pertama. Yang kedua, apa yang ibu dapat di surga ini, fasilitas apa yang di surga ini ditentukan oleh bagaimana ibu melayani waktu di dunia itu. Ibu sangat kurang melayani, tidak aktif di WKRI, tidak aktif di lingkungan, tukang gosip, selalu bertengkar menyalahkan orang lain, suami dimaki-maki. Nah, itu ibu. Untung ibu dapat sepeda. Akhirnya ibu itu malu, dia keluar jalan. Kemudian 2 hari kemudian dia datang ke Petrus bersorak gembira. Wih, kenapa ibu ada apa? Ya Pak Petrus, tadi saya jalan-jalan. Saya ketemu dengan sahabatnya pastor paroki. Ya next sepatu roda. Kenapa? Akhirnya ya itulah ibu. Entah dia pastor paroki, pastor rekan, uskup atau siapapun, apapun yang dia buat di dunia ini, itulah yang kami ukur memberikan dia fasilitas di surga nanti. Saudaraku sekalian, itu cerita yang mungkin ibu bisa dengar, tertawa sendiri juga boleh, keras-keras juga boleh. Karena bagi saya begitu simple dan sederhana bahwa kita hidup ini untuk apa sebenarnya? Untuk mempersiapkan kematian, bukan? Kita sekolah, kita tidak sekolah akhirnya mati, bukan? Kita kawin, tidak kawin akhirnya mati juga. Apa yang membedakan kematian kita orang beriman dan kematian tidak beriman? Dalam persamaan matematika, setengah mati sama dengan setengah hidup, bukan? Kalikan 2 semuanya. Mati sama dengan hidup. Bagi Allah ibu sekalian, kematian atau kehidupan tidak berbicara apa-apa. Yang berbicara bagaimana kita menggunakan kehidupan ini untuk menjadi sedikit berkat bagi orang lain. Berkat apa? Misalnya kita melihat Pisage di 3-4 bulan sakit. Dengan dorongan yang terdalam kita datang sedikit ya, mungkin bawakan telur 5 kerat begitu ya, mungkin bawakan besampi yang masakan Padang itu sedikit. Kenapa? Mungkin orang ingin makan enak sedikit, dan itu sudah kita buat diam-diam, tidak perlu divideokan, tidak perlu diupload. Itu yang terbaik. Kalau kita belum buat, ya sami mawon, karena kita sadari bahwa kapanpun kita akan mati. Dan kita tahu dari Injil dengan sangat bagus hari ini bahwa apapun keadaan kita ada di surga nanti ditentukan oleh kualitas pelayanan di dunia ini. Kita buat apa? Sebagai mama, sebagai bapak, sebagai anak-anak yang mau komuni pertama, sebagai pastor paroki di Palasari ini atau tempat lain juga, sebagai pastor rekan, kita buat apa? Tuhan hitung semua itu, catat semua itu. Kalau kami ada stipendium kan, orang minta misa itu dapat yang namanya stipendium. Itu misa itu untuk pastor. Untuk apa pastor itu? Untuk diteruskan sedikit. Jangan dipek-dewe, jangan dimakan sendiri. Kalau kita makan sendiri, barang itu menjadi busuk dia. Semakin kita berikan itu, tower kita ini semakin diisi orang. Itu pengalaman saya. Sehingga saya sangat senang dimanapun kita berada, di paroki yang basah, yang kecil, yang besar, rahmat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
Tapi kita dengan pikiran, dengan perkataan, perbuatan bisa mengundang rahmat Tuhan itu bekerja dengan maksimal. Sehingga kesehatan baik, usaha baik. Oleh karena itu mari kita menjadi anak yang sulung dan yang bungsu, dua contoh yang baik semuanya. Dan dalam Injil tidak dikatakan namanya siapa. Mungkin yang sulung namanya Kletus kah, yang bungsu namanya Panarka, terserah semua. Kenapa? Cara Injil bercerita supaya kita melibatkan diri di dalamnya. Dan siapa sebenarnya orang sulung dalam kitab suci? Merekalah yang senantiasa mengadili orang lain, yang selalu mengkritisi Yesus, yang disebut sebagai kaum Farisi dan ahli Taurat. Itulah anak sulung itu. Tidak masuk sehingga dia sangat angkuh. Saya tidak melanggar perintah Bapak. Sehari saya misah 5 kali. Bayangkan itu. Tiap minggu pengakuan dosa. Wah, mantap. Kor 10 kali seminggu. Kalau kami kor 8 suara Bapak, bagus. Setelah itu kita maki kita punya adik. Semoga dengan ini WKRI yang baju putih semuanya sungguh menjadi berkat. Sesekali tampil, panggil pelatih kalau bagus supaya ada 5-6 suara begitu, so bagus dikit. Nanti tampil nanti pasca supaya bagus, dan semua lingkungan saya mengharapkan jangan kurangnya kuala-kuala saja, kor yang bagus punya. Karena orang bilang qui bene cantat bis orat, yang menyanyi dengan bagus sama dengan berdoa 2 kali. Nah, semoga nanti indah minggu Palma kor udah main semuanya, dan jamin kami bisa tidak lama-lama, sesingkat mungkin supaya Anda tidak mengantuk. Kita mohonkan berkat ini dalam misa pada pagi ini. Amin.